Sekarang gini, tadi ada pertanyaan Mas Ian mengenai tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Coba kita belajar pelan-pelan. Kelihatannya bareng-bareng tapi hatinya terpecah belah. Ini Pak ya. Gini, semester 1. Kalau orang berjudi, main gaple, main remi, itu hatinya untuk kebersamaan apa untuk kemenangan masing-masing? Nah, itu berarti wa qulubuhum syatta. Ada nggak di antara mereka yang menyatu di antara para penjudi? Tidak ada. Oke. Tapi tetap ada reserve. Jangan-jangan masih ada loh yang bersatu di antara mereka, yaitu sama-sama mendukung perjudian. Betul nggak? Bersatu nggak di dalam rangka mendukung perjudian? Dua kesebelasan itu bermusuhan 100% atau ada sesuatu yang mereka kompak? Kompak, apa kompaknya? Nyile, ini saya butuh mikrofon satu lagi. Kenapa dua kesebelasan yang bertanding ada unsur kompaknya di antara mereka? Ini kita belajar hidup ya. Bedakan antara sekolah dengan belajar. Sekarang itu belajar ikra, ta'allum, taklim sudah dirubah menjadi sekolah. Dan sekolah, nyun sewu ya sebelum Anda jawab, sekolah itu sudah lebih ditakuti daripada Tuhan. Orang berani tidak sembahyang, tapi tidak berani tidak sekolah. Bener enggak? Bener enggak? Orang tua tidak keberatan anaknya tidak sembahyang, tapi sangat marah kalau anaknya tidak sekolah. Betul enggak? Tuhan lebih tinggi dari Tuhan. Sekolah lebih tinggi dari Tuhan. Ini fakta sosial kita. Nah sekarang sepak bola. Apa yang bersatu pada dua kesebelasan yang sedang bertanding? Menawi salah ngapunten ya Mbak. Menawi salah ngapunten. Salah, Anda kan tidak salah ke saya. Kenapa kalau Anda salah terus minta maaf kepada saya? Itu juga satu mindset yang tidak logis. Enggak, artinya di dalam kompak itu mengerti posisi masing-masing. Mana yang striker, mana yang back, mana yang sayap, mereka bekerja sama masing-masing. Tapi kan di sebuah kesebelasan, kalau antar kesebelasan, musuh. Kalau musuh. Gitu. Bagaimana kalau ada nilai begini? Dua kesebelasan itu mencari golnya masing-masing supaya menang, tapi mereka tetap kompak di dalam mendukung sportivitas dan aturan yang benar. Kompak. Betul enggak? Kompak gitu. Nah, jadi tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta itu tergantung ruang dan waktunya dan peristiwanya. Sekarang saya tanya, kenapa Anda bertahan hujan seperti ini? Kenapa Anda bertahan? Coba Mas, kenapa? Nih, minta mikrofonnya. Karena ada. Siapa yang menjawab? Kenapa Anda bertahan di tengah hujan seperti ini? Ya. Karena direkam, tolong. Kalau pulang tetap kehujanan, nggak dapat apa-apa, Pak. Oke. Jadi karena toh tidak bisa pulang. Oke, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Jadi kualitasnya bagaimana, asal usul dan sebab akibat bagaimana tidak penting, tapi pokoknya jawabannya lo nggak bisa pulang ya sudah, di sini aja, hitung-hitung siapa tahu dapat manfaat gitu ya. Oke. Kenapa Anda bertahan sama hujan? Sekarang saya tanya gini, Anda terusnya. Seandainya hujan berhenti, Anda pulang enggak? Jadi jawabanmu tadi kurang tepat. Karena seandainya enggak hujan pun Anda tetap di sini. Jadi jawaban Anda harus Anda cari yang lebih inti. Coba apa? Ya Mas. Bapak, ya Bapak di belakang. Mohon maaf. Dicari, karena jawabannya bukan itu ternyata. Kalau menurut saya, Cak, kekuatan seperti ini dibangun oleh kekuatan, keikhlasan, dan ketulusan sebuah cinta. Oke, sebelum saya respon ada yang lain. Tafadhol. Belajar. Belajar itu kan
Gini, hidup itu ada sebab, ada akibat. Belajar itu sebab apa akibat kira-kira menurut Anda? Ya. Sebab. Akibatnya apa kira-kira? Akibatnya untuk sebuah kepintaran untuk Oke. mengetahui satu hal. Kira-kira bisa nggak belajar menjadi akibat? Bisa. Karena gini, karena saya lapar maka saya makan. Jadi sebabnya adalah lapar, akibatnya adalah karena saya makan maka saya kenyang. Nah, si makan ini tadi akibat, sekarang menjadi sebab. Begitulah hidup terus menerus berkembang. Sekarang saya gadukkan, apakah cinta dan ketulusan tadi itu salah satu dasar yang buat Anda mau belajar? Ya. Jadi kompak enggak Anda sama dia? Kompak toh? Taksabuhum jami'an apa tidak? Bareng-bareng hatinya. Taksabuhum taksabuhum jami'an wakulubuhum nek bareng apa? Menyatu. Wakulubuhum yang lawan katanya sabta apa? Oke. Seharusnya Anda tadi berdua, nanti yang ketiga baru saya tanya lagi. Anda sama Anda taksabuhum jami'an wakulubuhum jami'an. Ya bersama di sini, hatinya juga bersama. Betul enggak? Cuma dia ada di wilayah sebab, dia ada di wilayah akibat, sama aja. Itu cuman padi dengan beras, cuman beras dengan nasi. Kan itu. Sekarang masih mantap dengan jawaban Anda? Udah enggak kan? Karena terbukti setelah enggak hujan pun Anda tidak pergi. Berarti hujan tidak merupakan halangan bagi Anda untuk tetap di sini. Nah, kan gitu. Oke. 1. Ini ya, ini semester 1. Jadi di Maia ini semester jadi Dokter Andes langsung isu-isu ya. Nomor 2. Kalau orang kumpul di Perindo, sekarang partai apa jenenge? Perindo itu cabangnya sudah 9.000 berapa gitu. Itu mereka kumpul sama enggak dengan Anda kumpul di sini? Motivasinya apa bedanya? Mas, coba. Siapa bedanya? Tapi ojo suudon loh, burung karuan loh. Siapa tahu ada yang gini loh. Kan pimpinannya Cina. Maka saya menjalankan hadis Rasul, utlubul ilma walau bisu. Wah, piye ayo. Kan bisa. Ayo siapa? Silakan. Beda tujuan. Apa? Bedanya kira-kira apa? Beda kepentingan. Oke, kalau kepentingan Anda di sini apa? Atau tujuan Anda di sini apa? Kalau mereka kira-kira apa? Jangan gini. Enggak apa-apa, nanti dibantu temennya. Oke. Gini Mas, suudzon, husnudzon itu juga harus gini. Ini ilmu lagi ya, supaya detail Anda itu. Sekarang orang yang istiqomah, pokoknya saya sudah yakin. Bagi orang yang tidak setuju Anda keras kepala. Jadi istiqomah dengan keras kepala itu mirip. Betul enggak? Husnudzon dengan sembrono juga bisa hampir sama. Bener enggak? Fadlizon lain masalah. Husnudzon, gini Mas. Yuk, mohon ini Anda, mohon Anda tiap hari Anda ingat. Sangka baik dengan sembrono itu bisa tipis bedanya. Betul enggak? Sangka buruk dengan waspada itu juga bisa tipis. Jadi gimana baiknya? Kalau saya sangka baik, jangan-jangan saya sembrono. Tapi kalau saya sangka buruk, jangan-jangan saya sebenarnya waspada. Jadi ini tipis loh ya. Dan ini banyak, bisa nggak cari contoh lain yang kayak begitu? Istiqomah, jadi Anda beriman teguh, itu sama dengan keras kepala batu itu. Wong bapakmu tidak setuju sama imanmu kok. Ini kepala batu anaknya, tetap Islam, dia apa-apain tetap Islam, gitu. Kepala batu dia, bisa nggak? Nah, jadi hidup tuh kayak gitu. Jangan lupa, makanya yang namanya empati adalah Anda melihat dari berbagai sudut. Anda bertawaf, ilmu yang benar adalah bertawaf. Dilihat dari sudut sini, sehingga Anda menemukan titik tengah yang paling jernih, yang paling objektif. Betul enggak?
Oke, disuruh duduk sekarang. Tapi di bawahnya agak basah, ya. Kalau gitu bagaimana jalan keluarnya? Sebentar, sebelum duduk saya minta waktu dikit. Tadi Cak Fuad mengatakan Allah bersama siapa, kata Cak Fuad? Allah mengatakan innallaha ma'as, Tuhan bersama orang-orang yang sabar. Itu kan reaksi terhadap sesuatu hal, betul enggak? Sesuatu hal yang membutuhkan kesabaran itu yang menyusahkan apa yang menyenangkan? Nah, jadi sekarang saya tanya, hujan tadi membuatmu sabar atau membuatmu sebaliknya? Jadi siapa yang mendekatkanmu kepada Tuhan malam hari ini? Seandainya tidak ada hujan, apakah perlu bersabar? Padahal sabar adalah syarat untuk dekat sama. Itu sudah saya konfirmasi tadi. Is that clear? Clear ya? Saya bilang, ya Allah, aku mengemis kepadamu, kenapa engkau kasih hujan? Aku ingin mereka dekat kepadaku dengan jembatan kesabaran di hati mereka. Ngono kuwi jawabannya. Benar nggak? Jadi aku tanya sekarang, ilmu ini semua, omongan ini semua tidak mungkin Anda terima dan saya terima kalau hujan tidak turun. Aku sekarang bertanya, milih hujan dibatalkan apa seperti tadi persis? Jadi mana yang baik? Hujan apa tidak hujan? Hujan ya baik, tidak hujan ya baik. Itu hidup. Begitu Anda suudzon kepada hujan, Anda klaim, Anda vonis itu hujan, Anda tidak mendapatkan hikmahnya, ilmunya, manfaatnya. Begitu Anda ya kata Yahweh husnudzon kepada hujan, sekarang ketemu kenapa kok hujan turun deras lagi sampai ngecembeng banyu. Ngecembeng itu bahasa Indonesia ini apa ya? Menggenang, air menggenang di bawah sampai ya api ngecembeng berarti. Menggenang ini sudah dapat jelas. Sampai air menggenang di kaki Anda. Sekarang aku tanya, air itu yang di kaki Anda itu membuat masuk angin apa tidak? Kenapa tidak? Karena Anda menerimanya dengan ikhlas. Betul enggak? Ya roda mangkal-mangkal titik. Ya Mas ya. Loh memang begitu. Yang membuat kamu tertekan adalah kamu menolaknya. Karena kamu berpendapat seharusnya tidak menggenang, kan begitu? Itu yang membuatmu tersekat. Begitu kamu menerimanya, karena sudah tidak mungkin tidak menggenang, terimalah, maka kamu menjadi kuat, sel-selmu menjadi kuat. Saya ingin katakan sama Anda semua, pertahanan kesehatan nomor satu adalah kekuatan sel-selmu sendiri, bukan asupan, bukan vitamin, bukan obat. Selmu harus kuat. Artinya saya Cak Fuad ini non-stop, siang malam, nanti jam 8 pagi saya di Jogja, setengah 9 saya acara lagi dengan SMA Muhammadiyah 1. Malamnya saya acara di Keraton dengan Kiai Kanjeng. Dan itu tidak ada tidur sudah Cak Fuad, gak bisa turu di gelonjak turun. Apakah itu baik menurut kedokteran? Tidak baik. Tapi kenapa saya sehat insya Allah? Menerima ikhlas, menerima dengan ikhlas, maka ilmunya terbuka. Jadi saya tuh kalau tidur, nyun sewu ini tak tambahin sedikit, 20-30% di kasur. Yang 70% tuh saya cari bagaimana saya tidur nggak enak. Kadang-kadang di kursi ini, kadang-kadang di meja melungker. Pokoknya yang nggak enak, di punggung nggak enak, di sini nggak enak, miring rini loro, miring rini loro. Kenapa saya lakukan yang tidak enak? 2 jam setelah saya melungker, saya cek, seleo ndak? Oh ndak apa-apa. Saya tidur sampai 4 jam, saya cuman di kursi gini dok. Saya ininya nggak pakai bantal nggak pak. Terus saya cek, sehat nggak? Oh ternyata selama saya mengalami tidak enak itu, sel saya berjuang. Sel saya berjuang. Oke, nggak apa-apa. Kita terima itu dan kita akan kuat untuk menanggung beban tidur tidak enak itu. Maka kita bisa paginya kuat. Jadi mulai nanti di rumah cari tempat yang paling tidak enak. Yang dodok, ngono karo telotok ngono aja. Loh ini serius mas, saya serius ini. Ini beneran.
Ini kunci kesehatan di situ sebenarnya. Kekuatan sel-selmu. Sel itu sudah nggak ngomong jantung, nggak ngomong paru-paru, tulang, saraf. Enggak, semua itu sel. Semua itu sel. Ya enggak? Ya darahmu, semua itu sel. Kalau selmu kuat, dia punya daya antisipasi dan daya tahan terhadap semua yang akan merusak dia. Jadi saya doakan Anda sehat walafiat. Karena semakin lama berdiri, semakin sehat badanmu. Tapi benar nggak logikanya? Tapi kalau Anda berdiri dan Anda merasa tertekan karena Anda berdiri, maka Anda sakit. Karena kamu kalah sama berdiri itu. Kamu harus menang. Kamu tidak boleh sakit oleh Republik Indonesia. Kamu tidak boleh sakit oleh keadaan-keadaan. Karena jamaah Ma'iyah sudah diriset umurnya antara 17 tahun, ada yang bahkan 14-15 tahun, sampai umumnya rata-rata umur 35 ke bawah. Sehingga Anda nanti yang akan diamanati untuk bangkitnya Republik kita. Jangan sakit, jangan sakit. Ada reaksi enggak? Jangan sakit, ya. Nek kesakitan malam pertama biasa. Itu bukan kesakitan namanya. Saya cuma ingin memancing yang mana yang dari tadi ngesir Anda. Nah, kalau dia, itu saja. Jelas ya sekarang? Apa saya cek lagi terus Anda cari yang mana? Oke, sekarang saya hubungkan sama doa, setelah ini kita kembali kita buat. Supaya Anda sekarang makin sehat nggak dengan hujan ini? Makin berilmu nggak? Makin jembar kesabaranmu nggak? Gitu kok? Ya bener kan? Sekarang gini, banyak orang berdoa, ya Allah ringankan bebanku, ringankan beban hidup yang aku harus kusangga. Bener nggak doa ini? Bener, ya bener, nggak apa-apa. Cuman dia nggak ngitung secara ekonomi. Kalau kamu bilang ya Allah ringankan bebanku, berarti sekarang ibaratnya kamu menyangga 50 kg, Allah diminta mengurangi sehingga cuma 25 kg. Berarti berarti ini kok ya mek selawe. Perolehannya juga menjadi berkurang. Maka doa yang lebih tepat adalah ya Allah, tambahkan kekuatan pada hidupku sehingga aku sanggup menyangga amanat-amanatmu yang membebani pundakku. Ngono kira-kira. Nah, mulai sekarang dirubah doanya kan. Kalau perlu nantang. Lo cuman begini. Ayo. Cuman kesengsaraan begini. Ayo. Tambah penderitaan, duka, lara. Ayo kene. Gitu kalau perlu. Pengen saya lebih kuat lagi atau gimana? Ayo. Gitu Mas, kadang-kadang sama Tuhan, ya ojo temenan sampean. Saya sambil gini, ini kan tadabbur namanya. Tadi Capuat mungkin saya nggak tahu, saya mendengar tapi saya belum mendengar langsung dari Capuat. Kata tadabbur itu kan gini, Capuat tadi menegaskan di Quran tidak ada nyuruh tafsir. Ya, selama ini saya mohon Anda jamaah Ma'iyah, jangan tergantung saya, Cak Fuad dan siapapun. Anda harus bertemu langsung dengan sumber primernya Islam, yaitu Al-Quran, Sunnah. Langsung ketemu. Bahwa Cak Fuad berpendapat, saya berpendapat untuk wacana, untuk pertimbangan. Tapi kamu sendiri ambil keputusan dengan ketemu sama grosirnya langsung, pabriknya langsung. Anda selama ini di seluruh dunia itu tidak punya kesempatan yang luas untuk ketemu sama pabriknya. Anda hanya ketemu sama makelar, broker-brokernya. Betul enggak? Nah, saya tidak mau jadi broker. Saya tidak mau menjadi bagian yang menghalangimu dengan Al-Quran. Quran harus langsung ketemu kamu untuk ditadabburi. Jangan tergantung saya. Tadabburmu mungkin beda sama tadabburku. Selama ini kan tidak. Kalau orang melakukan apa tuh? Itu kitabnya apa? Loh, kok nggak takon Qurannya apa? Kok takonnya kitab apa? Kan gitu.
Iku jare kiai sapa? Kan gitu. Loh, kenapa ayatnya apa mbak begitu? Selama ini kan Anda tidak ketemu sumber primernya. Sekarang mulai hari ini Anda jangan minder sebagai orang Islam. Tidak ada orang yang lebih menguasai Al-Quran satu sama lain. Ya, buat tidak ada. Setiap orang memiliki pergaulan dan cintanya masing-masing dengan Al-Quran. Jadi Anda jangan minder. Semua orang sekarang mengatakan, waduh saya kan belum menguasai agama. Siapa yang menguasai agama itu? Agama kok dikuasai? Ngawur era-era itu. Quran dikuasai. Ayo. Nanti kan. Quran ini katanya mencolot-colot gak oleh terus dijiret menurut saya apa? Enggak ada orang menguasai Al-Quran, enggak ada orang menguasai agama, enggak ada yang lebih hebat dalam beragama. Nah, bedanya tafsir, kalau saya salah mohon Cak Fuad nanti membenahi. Tafsir itu seperti Cak Fuad mengatakan, itu kan harus ilmiah, akademis dan tartil sampai semua unsur dari ayat-ayat itu harus benar Anda pelajari. Ukuran benar salahnya tafsir sebenarnya juga relatif, tetapi yang nomor satu dilihat adalah benar nggak cara dia ngelihat, epistemologinya, ilmu katanya, asbabun nuzulnya itu dicek. Nek tadabbur gak? Tadabbur nggak ada urusan itu. Tadabbur itu setelah kamu baca masih gak paham, kok woca gak paham. Tapi karena kamu baca Quran, kamu merasa terikat oleh Allah, betul? Karena kamu mencintainya. Maka ukuran tadabbur adalah bahwa sesudah kamu mencintai Al-Quran, entah dalam bentuk dan kadar yang seberapapun, maka hidupmu menjadi lebih baik, kamu lebih cinta sama sesama manusia, lebih dekat kepada Allah, dan lebih mengerti untuk mencintai Rasulullah. Pokoknya lebih dekat sama Tuhan deh. Itu toh. Masih gak paham, masih bernama alif lam mim, alif lam, nang dinding ngajine iku tok ae. Alif lam mim, apa iku? Karo. Pokoknya alif lam mim iki Gusti Allah iki, tapi mandi kira alif lam mim mau dilangkap polisi lagi, tilang iki alif lam mim. Oke. Alif lam mim. Lolos. Bisa aja. Kok bisa lolos? Saya tidak pernah ketangkep. Zaman saya muda dulu naik motor, meskipun gabungan baris sak dalan nih, polisi, PM sak dalan aku lolos. Apa rek? Lagu ndasmu. Enggak, aku nganggo Vespa rek, arek-arek lho. Ya Allah. Iku gak husnudzon iku. Gak suudzon tok iku. Iku zalim iku. Iya nyene mlaku ya gak ketangkep. Enggak, aku nganggo Vespa sarungan rek sret. Lolos aku. Di mana-mana saya lolos. Apakah iso ngilang? Enggak. Cuman saya itu belajar mengasah kepekaan yang terlembut. Jadi di sela-sela hujan itu ada ruang-ruang kosong. Itu yang saya masukin. Jadi mesti ada saat entah cuman 2 sekon, 3 sekon, di mana polisi itu memperhatikan ini tidak memperhatikan ada satu ruangan. Di situ saya masuk. Artinya sebenarnya yang saya kuasai adalah ilmu maling. Gitu loh rek. Dan itu bisa. Dan saya kan pernah cerita sama Anda, saya sama salah seorang yang orang sangat terkenal kebatinannya, aku bareng numpak pesawat, dan dia nguji saya. Dia turun pesawat di Surabaya langsung hilang. Jadi ketika turun antri itu dia udah nggak ada. Dan aku batin, oh kira ini mesti katanya dulinan ini. Dia nanti pasti di pintu luar dia menyambut saya, di antara para penyambut di luar bandara, gitu kan, temenan. Pak Le, oh wis gitu, ono udah nginteni. Nanti dia terus acting, dari mana Cak? Gitu, padahal dia satu bangku sama saya, gitu kan. Aku tak anteni hari ini, ya wis. Di ngarep lawang saya langsung. Tak biarkan sampai habis penumpangnya, dia nginteni bisa belum? Gitu. Terus aku ndek mburine, kalau iso apa kok? Gitu. Bulinan aku. Loh, jangan, nggak usah husnudzon ini kehebatan, enggak, itu mek pinter-pinter. Saya diduli, banyak orang sulapan-sulapan di depan saya, itu diduli nanti, aku disuguhi kopi sak lepeke, nggak pakai orang. Kopinya mlaku dewi.
Ih, kurang ajar arek ya. Ya wis. Cak, adus sik. Terus saya mandi. Kosong ngarep. Aku balik. Kon niku ngongkon adus kan banyune ya apa. Loh, enten Cak. Bak niku banyune mesti jengkol. Aku balik meneh, Bek. Lho, lak sulapan arek. Tak sulap ganti dilungkas kan. Akhirnya tak sulap melok acara aku. Sik aku tak njupuk anu di hotel di tingkat 3. Aku njupuk barang wis. Saya nggak balik-balik. Akhirnya dia sama supirnya nyari saya. Didodok, loh kok sudah nggak ada. Tanya ke reception, loh sudah keluar tadi kok. Loh akhirnya balik meneh. Akhirnya putus asa, masuk mobil. Ya Allah penang dijak nih. Gak telat acara nih, gitu kan? Ini sopir, terus kirinya orangnya tadi, Pak Iyainya tadi. Terus, waduh apa gitu? Masa ditinggal gitu kan? Terus aku di murine aku di belakang jok itu. Iki nek gak berangkat tak obong lho mobilnya nanti. Loh, temriki sampean gak lah ngono iku. Terus gini, ngopo wiritan iki? Wiritan dasmu maling iki nang. Melmu maling. Jadi sudahlah, jangan serem-serem teman-teman sekalian, tapi belajar ilmu dan kelembutan. Nomor 1 kelembutan. Kelembutan. Mikro, nano, nanonya nano, nanonya nano. Kelembutan itulah yang disebut bidadari besok-besok di surga. Ngono lho. Bukan wedok, bidadari mosok nek ana bidadari tok sing wedok lho apa? Ayo. Enggak bidadari menurut saya tadabbur, tapi nek keliru kan yang penting aku kan itikad baik. Allah mengatakan bidadari kan hur ya, hur itu bermata jeli. Jadi punya kejelian dan wajahnya sangat bercahaya, seterusnya ya. Nek saya itu menerjemahnya gini. Nanti di sana itu Anda memiliki tingkat kelembutan yang luar biasa di surga. Sehingga apa yang kamu tidak pernah bisa menikmati di dunia, kamu bisa menikmatinya karena kamu mengerti kelembutan. Dan dunia ini adalah materialisme dan padatan-padatan saja. Maka Indonesia maju tidak maju tergantung kemakmurannya, bukan tergantung keadilannya. Maka kita jadi anak buah Dajjal tidak masalah asal bisa kerja, kan gitu sekarang. Betul enggak? Betul enggak? Enggak apa-apa. Mau Dajjal, Ya'juj, Ma'juj, monggo teko, sing penting proyek jadi, kan gitu kan? Ya toh? Nah, karena orientasinya kemakmuran. Silakan Ibu, silakan Bu. Mohon maaf Ibu. Tolong teman-teman sekalian. Oke, ini saya sudah terlalu berpanjang-panjang soalnya aku menghibur Anda karena Anda sangat lulus untuk mendapatkan untuk menjalankan kesabaran sehingga Anda menjadi dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Dan memang Tuhan menurunkan hujan tadi sudah konfirmasi bahwa itu aku ingin mereka mendekat kepadaku. Maksudnya ya nopo? Lu kan innallaha ma'as-sabirin, nun gak eling takon. Oh nggih. Kan dengan hujan turun tadi mereka menjadi berdesakan maju ngecembeng banyune sehingga mereka membutuhkan tingkat kesabaran tertentu dan aku bersama orang-orang yang sabar. Sip Pak. Dulu waktu SMA saya punya teman namanya Sobirin. Dia mlebu sumur isu-isu gak sekolah. Nang di Sobirin kecemplung sumur. Wah, akhirnya tim SAR masuk, untung dia belum meninggal, bisa diangkat naik. Terus saya datang sudah naik di Sobirinnya. Terus saya langsung ya Allah, innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama Sobirin. Lah tepat, konkret ya Mas. Oke, sekarang kita teruskan dengan Cak Fuad. Sekarang monggo diatur bagaimana. Kalau bisa duduk alhamdulillah, kalau tidak bisa mohon berunding dengan yang daerah belakang. Tapi sudah terjawab ya yang Mas Yan tadi ya. Anda kesini tujuannya sama atau apa? Cari uang, cari jabatan, cari kemakmuran. Kalau cari keadilan, iya. Cari kedekatan sama Allah, persaudaraan. Nah, jadi yang menyatu, yang tahsabuhum jami'an wa qulubuhum jami'an adalah motivasi Anda datang ke sini. Tidak karena Anda ingin menjadi apa dengan menjadi ketua ranting Perindo. Kalau sekarang itu kan pokoknya sangger makmur wis babak wis
sing dikai koplok kok nang masjid. Ya toh, wis gak jelas bah dajal bar pokoke dikai koplok dikongkon ndek podium.